kami dari kelompok 5. Saya Misha Veronica. Saya Trilani Aziza. Saya Nazwa Nada. Saya Bayu Haryo Bisono. Kami akan mempresentasikan tentang dataset pencemaran udara dengan pemodelan, Prediksi, Klasifikasi. Kategorisasi. Simak video kami berikutnya. Oke, pertama-tama kita akan mengambil data tentang pencemaran udara. Itu bisa di banyak sumber dari Satu Data Indonesia, Kaggle, atau di BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Tapi saya lebih prefer di Kaggle dengan memasukkan indeks pencemaran udara. Di sini udah ada linknya. Kita akan chat dan download data yang dibutuhkan. Oke, setelah data terdownload, kita langsung buka di orange-nya. Oke, setelah tadi Bayu sudah mencari datanya, nah sekarang kita buat metode prediksinya. Kita mulai di sini buka aplikasi Orange, lalu kita buka filenya. Nah, di file sini kita ubah dulu rename nama filenya, yaitu menjadi prediksi aja. Setelah itu kita lanjut ambil datanya, kita buka dari My Document. Kita cari di sini sesuai yang sudah Bayu download tadi, yaitu indeks standar pencemar udara di Provinsi DKI Jakarta 2021. Open. Setelah itu kita harus tentukan target dari salah satu role di sini. Nah, apa yang akan menjadi target kita? Kita ambil di sini dari kategori. Jadi role-nya kita ganti dengan target, lalu apply. Setelah itu kita tutup. Lalu kita sambungkan sini ke data table. Nah, lalu setelah itu kita buka data table-nya. Sini datanya sudah masuk. Namun di sini kita temukan ada satu kolom yang masih tanda tanya. Jadi belum ada data yang miss gitu ya maksudnya. Oke. Nah, jadi bagaimana kita ganti dengan data yang kita dapatkan. Di sini ada 0,9% missing data. Caranya adalah kita pakai pre-process. Jadi dari file prediksi ini kita tarik ke pre-process. Nah, setelah itu ada tampilan pre-processnya dan kita klik di sini input missing value. Lalu kita klik yang di tengah ini ya, biar datanya nanti tidak semuanya sama gitu loh. Oke, kita klik replace with random value. Setelah itu close. Nah, baru kita sambungkan kembali ke data table yang baru nih. Setelah data table yang baru, kita klik 2 kali di data table, lalu kita cek di kolom yang tadi masih tanda tanya. Nah, sekarang sudah terisi oleh angka ya, yang berbeda tentunya. Oke. Jadi setelah tadi kita sudah pre-process, ya, jadi setelah pre-process kita lakukan, sekarang kita mulai menggunakan 2 algoritma, yaitu naive Bayes dan tree. Nah, kita tarik di sini, kita mulai ambil naive Bayes-nya. Nah, lalu muncullah seperti ini. Dari pre-process ke naive Bayes, itu kita harus sambungkan garisnya, kita tarik dulu di sini. Dari proses data ke
ke data. Nah, kita oke kan? Ya. Lalu yang kedua yaitu kita tarik lagi, kita buat di sini tree. Nah, yang tree juga sama, dari proses data ke data. Ya, kita oke. Oke, dan setelah nav bias lalu tree, dua algoritma ini kita jadikan satu atau kita compare menjadi prediksi dan test and score. Jadi dari pre-process dulu kita tarik ke prediksi, kita buat lagi di tree-nya juga ke test and score. Lalu kita tarik lagi dari pre-process ke prediksi dan pre-process ke test and score. Nah, ini masih ada satu lagi, ternyata dari nav bias juga kita harus sambungkan ke test and score-nya juga. Baik, dari semua data yang sudah kita sambungkan dari pre-process, masuk ke nav bias, ke tree, lalu ke prediction, dan test and score. Ya, dari semua data yang sudah tersambung, di sini kita mulai buka test and score, kita lihat. Nah, dari test and score ini tentunya kita mengetahui seberapa rendah dan seberapa tingginya dari nav bias dan tree. Jadi di sini sudah terlihat yang tertinggi itu dari algoritma tree. Di sini angkanya 100 ya semua. Oke, setelah itu kita buka yang prediction. Nah, dari tampilan prediction itu kita akan menemukan dua kolom di sini yang tercantum, yaitu kolomnya error. Jadi karena errornya di sini dengan nilainya di bawah 100 atau 0,90 sekian gitu ya. Jadi itu diabaikan aja karena kita melihat di sini nilai yang tertingginya, bukan nilai yang terendah. Oke. Baik, itu yang sudah saya sampaikan dengan metode prediksi dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya dengan metode klasifikasi. Selanjutnya kita akan menggunakan metode klasifikasi. Metode ini menggunakan label atau target. Setelah itu, kita tarik widget file ke lembar kerja kita. Kita klik 2 kali untuk memilih file. Setelah kita klik, file kita akan menjadikan satu target dalam file tersebut, yaitu kategori, lalu klik apply dan silang. Setelah kita memilih file, kita menarik file ke widget data table untuk menampilkan isi data. Setelah data tampil, di sini akan terlihat di bagian paling kiri. Ini akan menjadikan target, tetapi di sini masih ada missing data, dan kita akan mengisinya dengan pre-processing. Kita akan menggunakan pre-process dengan menarik widget file sampai muncul widget pre-process, lalu klik 2 kali pada widget pre-process. Di sini kita akan menggunakan input missing values dengan replace with random values. Setelah melakukan pre-process, kita akan menggunakan algoritma tree untuk mengklasifikasi data tersebut dengan menggunakan test and score. Dan kita juga akan meng-compare juga dengan SVM. Jangan lupa untuk menghubungkan test and score dengan tree, SVM, dan data yang sudah di pre-process. Setelah semua terhubung, kita akan melihat akurasi dari dua algoritma tersebut. Dan terlihat bahwa algoritma tree lebih tinggi dari SVM, dan itu adalah metode klasifikasi dari Orange Data Mining, dan dilanjut dengan metode klasterisasi. Setelah dua pemodelan tadi, yaitu prediksi dan klasifikasi, kita lanjut pemodelan terakhir, yaitu klasterisasi. Untuk selanjutnya, kita buka file dan masukkan file indeks standar pencemaran udara di Provinsi DKI. Tetapi di sini untuk pemodelan ini jangan ada target.
Selanjutnya kita pilih file dan tarik file tersebut ke preprocess. Lalu kita klik dua kali preprocessnya, kita pilih input missing value. Lalu di situ kita pilih reply with random value. Setelah membuat klasterisasi Keyminds, kita akan buat 3 klaster, yaitu baik, sedang, dan tidak sehat. Setelah kita membuat 3 klaster, di sini kita sambungkan ke scatterplot, lalu di sini kita lihat datanya, kita ubah sumbu X menjadi kategori, sumbu Y menjadi location, lalu di sini kita lihat 5 lokasi dengan klaster yang berbeda. Itu dia video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa like, Komen, Dan dan subscribe. Dah.